ini tanggal 25 ya, tepat hari Minggu. Jadi kita beribadah merayakan bersama-sama di tempat ini sekali lagi ya, setelah kemarin kita bersukacita bersama-sama. Mari kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Saya memberikan waktu bagi Bapak Ibu sekalian mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita meresponi panggilan Allah untuk masuk ke tahta kudus-Nya. Dengan satu keyakinan jalan menuju ke sana telah dibuka melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita menolong dan memimpin ibadah kita. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kristus telah lahir untuk kita. Biarlah saat ini kita mau sama-sama memuji Dia, menyembah Dia. Kupujimu Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Oh, ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, Kasih-Mu tak berubah.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus telah lahir bagi setiap kita dan bahkan mengorbankan dirinya bagi kita ketika Ia tidak seharusnya hadir untuk kita yang berdosa. Kita tahu akan hal ini dan mungkin berulang kali kita dengar, tetapi kita menganggapnya sebagai suatu hal yang klise. Dan kita pun sendiri tidak luput dari dosa. Inilah saatnya kita boleh meluangkan waktu untuk mengakui dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Ya Tuhan, ampuni kami ketika kami tahu betapa besarnya pengorbanan-Mu yang bahkan rela menjadi manusia demi kami. Tetapi kami tidak mengindahkannya dengan melakukan dosa yang justru mendukakan hati-Mu. Ya Bapa, tuntunlah kami untuk kembali kepadamu dan berpaling dari dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Inilah berita anugerah bagi setiap kita. Bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari jemaat dengan bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman Nisea yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Gloria, muliakanlah Tuhan. Biarlah dari pulau dan benua terdengar selalu terus pujian bagi Sang Kristus yang telah lahir bagi kita. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria.
hadirat Tuhan yang kudus. Tinggi-tinggi dalam surga negara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Memuji Tuhan, amin. Gloria, muliakanlah Tuhan, sembahlah Tuhan. Muliakan kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Setiap jam, setiap waktu kami memerlukanmu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Bahkan ketika kami dalam suka dan duka, Engkau ada. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan.
Ya Tuhan, di janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, ku datang juru selamat, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, kami bisa datang kepadamu karena Engkau yang lebih dulu datang dan mencari kami, orang yang berdosa. Engkau datang meninggalkan segala sesuatu dan tidak pernah menyerah untuk mengejar kami, untuk menaklukkan kami kepada diri-Mu, karena Engkau tahu bahwa Engkaulah satu-satunya penghiburan bagi kami di dalam kehidupan dan kematian. Engkaulah satu-satunya harta yang paling berharga di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kami ditemukan oleh Engkau. Dan karena itu kami selalu mau datang kembali kepadamu, karena Engkau menciptakan kami untuk diri-Mu sendiri. Dan kepada siapa jiwa kami bisa tenang kalau bukan jiwa kami tenang di dalam Engkau, pencipta kami, penebus kami, dan pemelihara kami. Kami membutuhkan Engkau setiap detik di dalam hidup kami ya Tuhan. Bahkan untuk hidup pun kami harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Apalagi untuk melakukan ini dan itu, kami sungguh bergantung penuh kepada kasih karunia-Mu. Tuhan, kiranya Engkau terus menerus menyingkapkan kepada kami siapa kami dan siapa Engkau. Kami percaya dengan kami semakin mengenal Engkau, kami juga semakin mengenal siapa diri kami. Ketika kami melihat kemuliaan-Mu, kami menemukan kehinaan kami. Ketika kami memandang kekudusan-Mu, kami menemukan keberdosaan kami. Dan Tuhan, kami bersyukur di dalam anugerah-Mu yang tidak pernah habis, Engkau selalu membuka tangan-Mu untuk menerima kami. Kami datang kepadamu, ya Juru Selamat. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Kami berdoa kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, terus menerus diberitakan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Karena hanya Injil-lah harapan kami satu-satunya di dalam dunia yang penuh dengan kesukaran ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, nyatakan isi hati-Mu, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semuanya. Ya, luar biasa, Tuhan masih memberi kita kesempatan dan beberapa di antara kita tadi malam juga sudah ikut acara perayaan Natal kita. Saya tahu berat untuk bangun pagi, tapi luar biasa saya masih melihat wajah-wajah tadi malam ada di tempat ini, masih segar, semangat mendengarkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah kelepasan bagi umatnya. Kelepasan bagi umatnya. Nanti saya akan menerangkan bukan cuma Allah memberikan kelepasan, tapi yang akan menjadi inti dari khotbah saya adalah untuk apa Allah memberikan kelepasan kepada kita. Bukan cuma apa yang Allah lakukan, tetapi apa maksud Allah di balik apa yang Dia lakukan. Kita bagian dari tradisi gereja reform yang usianya sudah ratusan tahun, dan kita diberkati melalui berbagai macam tulisan yang sangat bermanfaat. Salah satunya yang saya mau kutip adalah Katekismus Westminster. Apa itu Katekismus Westminster? Katekismus Westminster adalah bahan untuk baptisan. Salah satu yang dipegang oleh gereja-gereja reform. Masih ada Katekismus Heidelberg juga. Heidelberg banyak dipakai di Jerman dan sekitarnya. Westminster banyak dipakai di Inggris. Dan orang-orang di Indonesia tergantung gerejanya kita pakai yang mana. Nah saudara, di dalam Katekismus Westminster pertanyaan pertamanya itu luar biasa. What is the chief end of man?
Apa itu tujuan tertinggi manusia? What is, pertanyaannya tunggal ya. What is the chief end of man? Dan jawabannya luar biasa, yaitu that is to glorify God and to enjoy Him forever. Kelihatannya ada dua jawaban, tapi sebetulnya itu cuma satu jawaban dengan dua sisi saja. To glorify God and to enjoy Him forever. Kita diperhadapkan pada sebuah semangat zaman yang semuanya tentang kita. Everything is about us, is about happiness, our happiness. Seringkali orang berkata begini, sudah kamu layak untuk bahagia, gitu kan. Jangan pusingkan orang lain, kamu berhak mengejar bahagiamu sendiri. Banyak orang kalau ditanya what is the purpose of your life, semuanya dengan tepat menjawab bahagia. Bahkan para filsuf Yunani kuno pun kalau ditanya what is the purpose of life, mereka dengan tepat menjawab bahagia. Cuma masalahnya adalah mereka tidak tahu bagaimana mendapatkan kebahagiaan. Banyak orang mencari kebahagiaan. Padahal sebetulnya kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita cari, tetapi akibat dari menemukan seseorang. Saya ulang sekali lagi. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita cari, tapi akibat dari menemukan seseorang. Banyak orang mencari kebahagiaan, pada akhirnya berujungnya dengan ketidakbahagiaan. The search for happiness is the cause of unhappiness. Dan itulah yang terjadi dengan dunia kita. Mereka seolah-olah tahu bagaimana bahagia, padahal sebetulnya mereka tidak tahu. Mereka cuma tahu kita semua pengen bahagia. Katekismus Westminster mengajarkan kepada kita, the only way adalah to glorify God. Satu-satunya jalan adalah dengan memuliakan Allah. Dengan memberikan hidup kita, dengan beribadah kepada Allah, itu adalah tujuan tertinggi umat manusia. Dan kalau saudara renungkan poin ini, saudara akan tahu betapa menyimpangnya banyak gereja Tuhan selama ini. Kenapa? Ketika beribadah pun fokusnya bukan kemuliaan Tuhan. Dalam ibadah fokusnya apa? Memanfaatkan Tuhan untuk memberkati kita. Tujuan tertinggi dalam ibadah kita. Ini kekristenan yang jungkir balik. Di mana-mana saya berkhotbah, saya memberitakan tentang kekristenan yang jungkir balik. Karena banyak orang beribadah harusnya fokusnya adalah Allah, tapi justru Allah diperalat. Fokusnya adalah diri sendiri. Datang ibadah untuk apa? Untuk diberkati. Datang ibadah untuk apa? Untuk sukses. Memberikan persepuluhan untuk apa? Untuk menjadi lebih kaya. It's all about us. Dan itulah semangat dunia. Tapi saya ingin mengembalikan kita kembali pada tujuan tertinggi kita, yaitu beribadah kepada Allah. Bahkan John Piper mengatakan begini, satu kalimat yang luar biasa. Missions is not the ultimate goal of the church. Worship is. Missions exists because worship doesn't. Jangan bingung dengan kata missions ya. Missions ini memang selalu munculnya jamak, tapi dia tunggal gitu. Mission itu membingungkan memang dari sisi tata bahasa Yunani dan menyulitkan pada waktu dilakukan. Yang gak pernah penginjilan katakan amin. Benar ya? Ini kalimat yang keras banget saudara. Misi itu bukan tujuan tertinggi dari gereja. Tidak peduli gereja kita dikenal banyak orang sebagai missional church. Saya harus berkata, being a missional church is not the ultimate goal of our church. The ultimate goal, tujuan yang tertinggi dari gereja itu adalah ibadah. Misi itu ada karena ibadah tidak ada. Mengapa kita perlu melakukan penginjilan? Mengapa kita menjangkau suku-suku Trabekan, saudara? Karena kita melihat banyak orang belum beribadah kepada Tuhan. Jadi misi itu alat untuk mencapai satu tujuan yang lebih mulia, yaitu ibadah kepada Tuhan. Dan hari ini saya sungguh berdoa semoga hati kita digerakkan kembali dan dikembalikan kepada tujuan hidup kita, yaitu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita membaca ayat kita Lukas 1 ayat 67 sampai 75. Mari kita membaca bergantian bersama-sama. Saya akan membaca ayat yang ganjil Bapak Ibu Saudara, ayat yang genap yang di rumah juga bisa mengikuti ya. Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 75. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus.
Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapak leluhur kita bahwa ia mengaruniai kita. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Amin, amin, amin. Saudara, ini adalah bagian dari pujian yang keluar dari mulut Zakaria. Dan kita tahu di dalam Injil Lukas muncul beberapa tokoh ya. Bukan orang Majus ya. Orang Majus itu munculnya di Matius, bukan di Lukas. Yusuf munculnya di Matius, bukan di Lukas. Di Lukas itu muncul orang-orang yang hina, orang-orang yang marginal. Misalnya apa? Kaum perempuan itu muncul di sana. Aktor utama Natal di Lukas itu Maria, bukan Yusuf. Aktor utama yang lain adalah Elizabeth, bukan orang lain. Bukan orang-orang Majus. Para gembala, bukan orang-orang Majus. Bahkan ketika kita bicara tentang Zakaria, tokoh laki-laki di sini, kita juga mendapati Zakaria dan Elizabeth, sepasang suami istri ini dipandang rendah oleh masyarakat. Kenapa? Karena zaman dulu tidak memiliki keturunan, itu pasti dipikirnya macam-macam. Oh, kena kutuk dari Tuhan lah, ini itu, Tuhan tidak berkenan kepadanya dan seterusnya. Orang-orang marginal ada menjadi tokoh-tokoh Natal yang sentral di dalam Injil Lukas. Dan hari ini kita fokus kepada Zakaria. Tadi malam di perayaan Natal kita di Ciputra World, kita membahas tentang Maria. Sekarang kita akan membahas tentang Zakaria. Nah, saudara, ada beberapa catatan kecil dulu yang saya ingin kita perhatikan di sini. Ada beberapa catatan. Yang pertama, saudara, penuh Roh Kudus itu tidak selalu harus berbahasa roh ya. Tadi di ayat 67 disebutkan Zakaria yang penuh dengan Roh Kudus bernubuat. Jadi salah kalau ada banyak orang berkata penuh Roh Kudus. Iya, bisa bahasa roh? Enggak bisa, berarti separuh, enggak penuh. Itu pandangan yang ngawur ya, itu pandangan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Sebelum hari raya Pentakosta, di Kisah Rasul pasal 2, sudah ada beberapa orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau nanti pulang rumah baca pasal 1 ayat 15 dari Injil Lukas, saudara akan menemukan Yohanes Pembaptis itu sudah penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Saya suka ayat itu untuk membuli teman saya yang selalu berkata penuh Roh Kudus harus berbahasa roh gitu kan ya. Dan selalu kalau mengatakan penuh Roh Kudus harus bahasa roh, itu patokannya apa? Kisah Rasul pasal 2, hari Pentakosta begitu kan. Saya pernah ketemu teman saya, bahkan dia S3 teologi loh saudara, tapi masih yakin penuh Roh Kudus harus berbahasa roh gitu. Kemudian saya tanya, alasanmu apa penuh Roh Kudus harus bahasa roh? Nah, di Pentakosta itu murid-murid penuh Roh Kudus semua berbahasa roh gitu. Lalu saya biasanya bergurau, model-model begini nggak usah ditanggepin secara akademis ya saudara ya. Santai aja kalau saya. Jadi saya biasanya tanya, kamu bahasa roh? Iya. Oh, penuh Roh Kudus? Iyalah. Ada lidah api nggak di atas kepalamu? Nggak ada. Ada tiupan angin yang kencang nggak? Nggak ada. Berarti kamu sepertiga penuhnya. Nggak penuh sungguhan. Karena hari Pentakosta tandanya 3. Ada lidah api, ada angin yang keras dan berbahasa roh. Kenapa kamu cuma ngambil bahasa rohnya gitu? Lalu biasanya saya ngomong gini, pasti penuh Roh Kudus bahasa roh. Iya, bahasa rohnya bunyinya kayak apa gitu kan. Ya seperti biasalah ya yang kita tahu begitu kan. Lalu saya bilang begini, kalau bunyi bahasa roh harus begitu. Saya yakin Lukas salah. Karena Lukas di pasal 1 ayat 15 mengatakan Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Bayangkan janin di dalam rahim ibunya berbahasa roh. Kira-kira bunyinya apa bahasa rohnya? Blukutuk, blukutuk, blukutuk gitu. Ya nggak mungkin lah dia berbahasa roh di dalam rahim ibunya. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa oleh roh di padang gurun. Kalau memang kita mau main asal kutip, saya akan berkata begini, orang yang penuh Roh Kudus, benar-benar penuh Roh Kudus harus pergi ke padang gurun. Karena Yesus yang penuh Roh Kudus dibawa oleh roh ke padang gurun gitu kan. Itu cara berpikir cocokologi gitu loh ya. Pokoknya cocok gitu aja diambil begitu. Salah ya. Berbahasa roh itu karunia. Kalau saudara tidak punya, tidak usah merasa sebagai orang Kristen yang kurang rohani. Kalau saudara punya ya dikembangkan. Ada beberapa jemaat sini tanya, Pak sini kan reform. Saya ini rasanya dikasih karunia bahasa roh. Loh ya enggak apa-apa. Pakai aja, cuma jangan di dalam ibadah. Karena kalau di dalam ibadah sudah ada aturannya di 1 Korintus 14. Kalau mau bahasa roh maksimal 3 orang bergantian dan harus ada yang menerjemahkan.
Kalau nggak ada yang menerjemahkan, ya sudah jangan dipakai. Pakai sendiri pelan-pelan. Jangan sampai orang lain tahu. Karena orang lain tahu nggak dapat manfaat apa-apa. Benar ya? Itu sudah ada aturannya semua. Itu catatan kecil pertama yang saya mau sampaikan. Jadi penuh Roh Kudus tidak harus selalu berbahasa roh. Yang kedua saudara, bernubuat itu memiliki dua sisi. Pertama adalah mengungkapkan firman Tuhan, foretelling. Forth itu keluar, telling itu menyatakan. Jadi menyatakan isi hati Tuhan. Tidak selalu bentuknya itu foretelling. For itu sebelumnya. Menyatakan sebelumnya. Dalam arti ramalan. Kalau saudara lihat ayat 6-7-nya. Sakaria bernubuat. Nah begitu saudara membaca isinya semua. Maka isinya itu menarik. Bagian awal yaitu khotbah saya hari ini. Bukan bicara tentang masa depan. Bukan. Tapi bicara bentuk lampau semua. Bicara tentang apa yang Allah sudah lakukan. Nanti kita akan lihat bentuknya lampau semua. Tapi nanti setelah teks kita hari ini baru bentuknya itu future. Bentuknya nanti. Bernubuat itu tidak selalu meramal gitu loh saudara. Saya pernah ditanya oleh orang begini. Pak Yakub ini bisa bernubuat enggak? Lah kamu pikir tiap minggu saya ngapain di atas mimbar? Saya tiap minggu di atas mimbar itu ya bernubuat saudara. Dalam arti apa? Dalam arti saya menyampaikan isi hati Tuhan. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang berani menegur saudara, ada hamba Tuhan yang belak-belakan memberitahu dosa saudara tanpa takut apa-apa, maka hamba Tuhan itu sedang bernubuat sebetulnya. Dan di dalam hal itu saya meyakini saya punya karunia nubuat. Tuhan taruh apa di dalam hati saya sampaikan kepada saudara tanpa saya peduli saudara suka atau tidak suka. Bukan berarti saya ngawur. Tapi saya mencoba setia kepada pimpinan Tuhan. Jadi bernubuat itu bukan cuma foretelling, tetapi forthtelling. Menunjukkan apa yang Allah sudah lakukan, menyampaikan apa yang Allah mau kepada orang lain. Jadi saya yakin beberapa di antara saudara mungkin adalah orang-orang yang punya karunia nubuat. Kalau saudara itu kepengen terus memberitahu orang lain gitu. Wah ketika orang lain salah saudara doakan gitu kan. Saudara sudah siapkan hati kata-kata yang paling lemah lembut. Lalu saudara datangi orang itu. Saudara tegur dengan firman Tuhan. Maka mungkin saudara punya karunia nubuat itu. Menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang lain. Catatan yang berikutnya. Ada sekitar 30 catatan ya. Mohon bersabar. Nah tapi kecil-kecil semua. Jumlahnya 30. Ini catatan terakhir untuk catatan yang kecil ini saudara. Yang ketiga yang saya ingin kita pahami adalah ini. Natal itu berbicara tentang pujian yang keluar dari hati yang bersukacita. Sakaria memuji Tuhan, Maria memuji Tuhan, malaikat di surga memuji Tuhan, para gembala memuji Tuhan, dan kita lihat di sini Sakaria memuji Tuhan. Semua tokoh Natal di Injil Lukas memuji Tuhan. Semua tokoh Natal di dalam Lukas memuji Tuhan. Orang-orang Majus tidak. Karena mereka capek perjalanan jauh. Mereka butuh istirahat 1 hari. Bukan ya. Jadi kalau saudara membaca Injil Lukas. Lukas itu memang Injil yang penuh dengan sukacita saudara. Nanti ya kalau pulang rumah ya. Nanti kalau pulang rumah baca ya. Lukas itu dimulai dengan ibadah di bait Allah. Diakhiri dengan ibadah di bait Allah juga. Jadi semuanya tentang ibadah. Dan Injil Lukas pasal 24 pasal terakhir ditutup dengan mereka memuji Tuhan dengan gembira setiap hari di bait Allah. Jadi nanti kalau saudara pergi ke surga. Lihat para rasul atau para penulis Alkitab, wah yang paling semangat gitu kan ya. Wah kalau tepuk tangan amin kenceng, nah itu pasti Lukas. Kalau tenang-tenang saja pemikir itu Paulus. Jadi nanti saudara harus membiasakan diri kalau di surga ketemu dengan siapa ya. Lukas itu suka memuji Tuhan saudara, benar-benar suka memuji Tuhan. Di dalam Injilnya itu penuh dengan puji-pujian. Natal seharusnya membuat kita memuji Tuhan. Mengapa saya perlu sampaikan ini? Karena ada orang-orang Kristen yang anti Natal saudara. Orang Kristen tapi anti Natal. Bahkan ada beberapa yang sekte, aliran sesat di dalam kekristenan yang mengatakan orang Kristen tidak boleh merayakan Natal. Kenapa? Alasannya begini. Natal kan merayakan ulang tahun. Iya, di dalam Alkitab ya. Tiap kali ada perayaan ulang tahun, mesti berakhirnya itu sad ending katanya. Mesti berakhirnya itu buruk. Contohnya apa? Herodes ulang tahun misalnya begitu kan ya. Lalu Yohanes Pembaptis kepalanya dipenggal gitu loh. Makanya dilarang merayakan
ulang tahun. Termasuk Natal ini dilarang karena Natal merayakan ulang tahunnya Yesus. Tapi saya cuma berpikirnya sederhana sih saudara. Kamu nggak merayakan Natal, nggak sungkan sama para malaikat. Dari surga datang loh para malaikat itu. Di padang belantara begitu kan ya, di padang rumput kepada para gembala. Wah, itu para malaikat nyanyi dengan begitu indah. Kenapa mereka nyanyi dengan begitu indah? Karena mereka sudah latihan 9 bulan 10 hari. Mereka sudah tahu duluan dan mereka sudah gladi bersih di sana berkali-kali, gladi kotor. Akhirnya tampil dengan luar biasa. Masa di dalam Natal wajah kita wajah tanggal tua terus. Ya kan? Natal itu harus diubah gitu saudara. Raut wajah kita harusnya penuh dengan sukacita. Karena Natal itu tentang sukacita. It's about joy. It's about joy in our life. Ini benar-benar tentang sukacita yang tidak terkatakan di dalam hidup kita. Nah pertanyaannya begini, mengapa di dalam momen Natal ini kita bersukacita luar biasa? Kita bersukacita luar biasa bukan karena kalender di rumah kita nambah 1. By the way hari ini gak ada pembagian kalender rasanya. Karena, ada, wah luar biasa ya. Berarti panitia tidak nurut saya. Saya itu sebetulnya memberikan perintah jangan kasih kalender. Biar jemaat latihan menghafal hari-hari raya. Karena jemaat-jemaat itu malas menghafal ya. Jadi cuma hafal gitu, keren gitu. Enggak ya, nanti saudara tetap dapat kalender. Nah itu beda pertama Natal sukacita karena dapat kalender. Dan saudara kalau mau kasih hadiah ke orang yang saudara kasihi itu. Kasih hadiah itu jangan yang makanan gitu loh. Kasih dimakan habis. Kasih itu yang bertahan lama. Ya kalender tadi itu. Ya, supaya berkesan tiap kali lihat kalendernya tuh ingat saudara gitu loh. Sambil meneteskan air mata. Kalender ya lah. Tahun lalu handuk tulisannya Merry Christmas ya kan. Tahu 2 tahun lalu mangkok ya kan begitu kan ya. Nah apa sih selain yang nambah souvenir Natal itu apa yang berubah di dalam hidup kita yang membuat kita bersukacita. Ini dia alasan bagi kita untuk bersukacita, alasan Sakaria bersukacita. Yang pertama adalah karena Allah yang menyelamatkan. Saya bacakan ulang untuk kita saudara. Sakaria berkata begini, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat. Anak-anak muda bingung apa artinya melawat? Secara hurufiah artinya mengunjungi umatnya dan membawa kelepasan. Secara hurufiah dalam teks Yunaninya membuat penebusan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Ada 3 kata yang dipakai di sana dan saya yakin 3 kata ini nanti menuju kepada klimaks. Yaitu Allah mengunjungi, Allah visited, kemudian Allah made a ransom. Dia membuat penebusan dan dia meninggikan tanduk keselamatan kita. Jadi untuk apa Allah datang? Yaitu untuk membuat penebusan. Untuk apa Allah membuat penebusan? Yaitu untuk meninggikan tanduk keselamatan kita. Konteksnya adalah kita ini hina, kita terpuruk, kita ini terikat, kita ini benar-benar berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Tetapi yang dilakukan Allah adalah Allah mengunjungi kita, membayar tebusannya dan Allah meninggikan kita. Kita tidak lagi direndahkan oleh musuh-musuh kita. Jadi mengapa kita memuji Tuhan? Karena Allah yang menyelamatkan. Di mana-mana saya suka memberitakan dan tadi malam pun saya memberitakan. Sebetulnya saudara, apakah penghiburan kita satu-satunya yang membuat kita selalu bisa bersukacita? Ingat ya tadi malam saya mengatakan saya beberapa kali sedih tapi saya tidak pernah kehilangan sukacita. Sedih itu wajar, kehilangan sukacita tidak wajar. Saya ulang sekali lagi ya, sedih itu wajar. Kehilangan sukacita itu tidak wajar. Kenapa? Karena sukacita kita itu bukan tentang our feeling. Sedih itu how we feel, itu sedih. Tapi sukacita itu tentang what it is. Apa yang ada, fakta di dalam Tuhan, kita memiliki sukacita. Mengapa? Karena persoalan kita yang terbesar yaitu dosa, sudah dibereskan Tuhan di atas kayu salib. Dan ketakutan kita yang terbesar yaitu kematian, sudah dikalahkan Tuhan di dalam kubur yang kosong. Di dalam Katekismus Heidelberg, saya suka juga pertanyaan pertamanya begini. What is your only comfort in life and death? Apakah satu-satunya penghiburanmu di dalam kehidupan dan kematian? Satu-satunya ya. Bukan salah satu, bukan nomor 1. Satu-satunya your only comfort in life and death. Dan jawabannya kalau diringkas cantik luar biasa.
Dan itu selalu mendasari doa-doa saya, yaitu begini. That I belong to Jesus my Savior and Jesus belongs to me. Bahwa aku adalah milik Kristus dan Kristus menjadi milikku. Bukankah seringkali di dalam doa saya mengucapkan Tuhan kami milikmu, engkau milik kami dan itu cukup buat kami. Dan itulah penghiburan kita satu-satunya. Penghiburan kita itu karena Allah telah menyelamatkan kita dari persoalan kita yang terbesar yaitu dosa. Dari ketakutan kita yang terbesar yaitu kematian. Tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita. Amin. Boleh sedih, kadangkala keadaan membuat kita sedih. Tapi keadaan tidak boleh merampas sukacita kita. Mengapa kita bersuka cita? Karena Allah menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan. Yang berikutnya, sukacita kita adalah karena Allah yang setia pada janjinya. Allah yang setia pada janjinya. Perhatikan ayat yang saya bacakan, terutama yang saya beri garis bawah, saudara. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Bukan cuma satu nabi, tapi banyak. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan, perhatikan, rahmatnya kepada nenek moyang kita. Dari zaman dulu. Dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Mengingat perjanjiannya yang dulu. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham. Bapak leluhur kita. Bahwa ia mengaruniai kita. Saudara, Natal itu berbicara tentang janji-janji Allah yang digenapi. Natal bicara tentang janji-janji yang begitu banyak. Yang Allah sudah ucapkan sebelumnya melalui para nabi. Dan ini perhatikan ya. Allah mengucapkan sebelumnya. Jadi bukan begini. Setelah lahir lalu cari-cari cara untuk menjelaskan. Ya kan, aku sudah mikir dari dulu begitu. Pernah ketemu orang kayak gitu enggak? Kalau pas semuanya berjalan dengan baik, lalu dia ngomong gini, ya kan bener kan, aku dulu sudah mikir kok, mestinya harus gini-gini maka hasilnya bagus gini. Mikir, ngomong, supaya orang lain bisa tahu omongannya bener atau enggak bener. Kadangkala kita itu modelnya begitu, saudara. Cuma modalnya, itu dulu aku sudah mikir gitu. Nah kita enggak butuh orang mikir, kita butuh orang mikir dan ngomong. Supaya nanti kalau terjadi, benar-benar terjadi seperti yang kita rencanakan begitu kan. Dan Allah itu memberitahu melalui banyak nabi. Ada ratusan nubuat di dalam Alkitab, saudara. Dan yang eksplisit jumlahnya sekitar, ada orang yang menghitung, jumlahnya sekitar 50, saudara. Dan saya mau menjelaskan sedikit saja, sebetulnya ini materi doa pagi beberapa Sabtu yang lalu, tapi saya akan berikan ringkasannya kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita melihat nubuat di dalam Alkitab, sebetulnya kita akan menemukan pemenuhan nubuat, penggenapan nubuatnya itu luar biasa. Karena begini, jumlah nubuatnya itu sangat banyak, diucapkan oleh orang-orang yang berbeda-beda. Latar belakangnya beda, ada gembala, ada raja, umurnya juga berbeda, ada yang muda, ada yang tua. Jarak antar nubuat itu banyak ratusan tahun, ribuan tahun. Dan pada waktu digenapi jaraknya juga ratusan tahun, ada yang bahkan ribuan tahun. Dan digenapinya di dalam diri satu orang. Saya yakin Bapak Ibu saudara bingung dengan kalimat saya. Makanya saya akan kasih contoh supaya Bapak Ibu saudara itu paham. Seandainya saya berkata begini, selesai ibadah kalau Bapak Ibu pergi ke mall, Bapak Ibu akan ketemu seorang wanita yang rambutnya panjang di bawah bahu. Saudara ketemu wanita itu di mall. Kira-kira saudara akan menganggap saya nabi enggak? Enggak lah, karena banyak wanita memang rambutnya panjang di bawah bahu, benar ya? Kecuali kalau saya ngomong spesifik gitu. Kamu akan menemukan wanita yang bahunya di atas kepala. Nah itu kalau saudara benar-benar menemukan, saudara langsung bilang, wih ini nabi nih. Tapi kan cuma satu kan. Bagaimana seandainya saya ngomong gini, saudara akan menemukan wanita dengan rambut panjang di bawah bahu. Dan rambutnya itu di highlight warna hijau, kuning, dan merah. Saudara menemukan, wah saudara langsung mulai mikir, wah gembala senior kita sakti nih rasanya gitu kan ya. Kok bisa loh benar-benar begitu. Bagaimana kalau saya tambahkan lagi bajunya coraknya begini, dia asalnya dari ini dan seterusnya dan seterusnya. Dan ternyata 10 ciri-ciri yang saya sebutkan ternyata saudara temukan di dalam diri satu orang. Saudara pasti akan berkata, wow luar biasa. Bisa bayangkan sekarang poin saya? Ratusan nubuat.
Sekitar 50-nya eksplisit, digenapi di dalam diri satu orang, yaitu Yesus Kristus. Di mana dia lahir kotanya disebutkan. Lahir dari siapa disebutkan. Dia nenek moyangnya siapa disebutkan. Banyak hal di dalam diri Yesus dari sejak dia lahir sampai dia mati. Semuanya menggenapi firman Tuhan secara eksplisit. Dan itulah Allah yang kita sembah. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah lalai dengan janjinya. Kita kadangkala dikecewakan banyak orang karena orang lalai dengan janjinya. Gak percaya? Coba ya para suami, coba ucapkan janji nikah. Aku sebut nama, terus kalau ada istrinya coba dilihat istrinya ngomongin, aku nama menerima kamu, mengambil kamu sebagai istri dan berjanji untuk apa? Terima kasih jawabannya, saya setuju sekali. Ngerti? Yang kita ucapkan dulu loh, masa kita lupa? Kita seringkali bisa ngomong janji tapi lupa. Orang tua kadangkala janji kepada anak, lupa. Kadangkala kita diberi janji oleh banyak orang. Tapi saya bersyukur saudara, di dalam pelayanan saya sejak saya muda, saya bersyukur. Saya berhutang pada gembala senior dari gereja GPPS, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Wah, saya dari gereja Pentakosta dulu saudara. Dari GPPS yang seringkali diplesetkan gereja putih-putih semua. Almarhum Bapak Ishak Liu Lewi Santoso yang saya hormati. Yang hidupnya sederhana walaupun duitnya luar biasa banyaknya. Om Ishak Liu selalu berkata begini. Kalau punya masalah jangan cerita ke orang. Kalau punya masalah berlutut doa sama Tuhan. Sebagai hamba Tuhan kami dilatih begitu. Punya masalah, butuh apa jangan minta-minta orang. Berlutut, minta sama Tuhan. Wah, luar biasa. Dan itu yang saya hidupi bersama dengan istri saya, saudara. Tapi kalau saudara mau tahu, banyak orang berjanji kepada saya. Tapi saya bersyukur saya tidak pernah memegang janji seseorang. Karena saya tahu manusia itu pasti apa? Mengecewakan. Manusia pasti mengecewakan. Makanya kita jangan pernah kita menyandarkan hidup kita kepada janji seseorang. Orang mudah lupa. Kalaupun tidak lupa nanti relasi dengan kita rusak. Dia juga akan mengkhianati kita. Makanya kita percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengkhianati kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Janjinya bagi kita adalah ya dan amin. Katakan amin semuanya. Amin, amin. Itulah alasan kita bersuka cita. Wow, luar biasa. Allah yang menyelamatkan dan Allah yang setia kepada janjinya. Nah, saya tidak berhenti sampai di situ. Sebab kalau saya berhenti sampai di situ, maka saudara akan menangkap kesan begini. Berarti semuanya tentang kita dong. Allah menyelamatkan kita. Allah setia menggenapi janjinya. Yang enak kita berhentinya pada kita. Saya tidak mau saudara berhenti sampai pada diri kita. Karena saya selalu mengingatkan diri sendiri. Mengingatkan saudara berkali-kali. You are not the center of the universe. We are not the center of the universe. Alam semesta ini bukan berputar porosnya saya dan saudara. Porosnya manusia bukan sama sekali saudara. Tetapi Allah sendiri yang menjadi poros yang menggerakkan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Makanya kita perlu belajar tujuan dari karya Allah. Dan langsung saja saudara, tujuan dari karya Allah apa? Tujuan tertinggi dari karya Allah adalah ibadah kepada dirinya. Saya bacakan ayat yang terakhir, 2 ayat terakhir. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Saya ulang lagi, supaya kita terlepas dari tangan musuh, itu dengan dilepaskan dari tangan musuh, dapat, ini tujuannya, beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Mengapa Tuhan menunjukkan kebaikannya kepada kita? Tujuannya itu bukan berhenti pada kenyamanan hidup kita, tapi berhenti pada kemuliaannya sendiri. Whether you like it or not, I have to tell you the truth. Bahwa kita bukan tujuan dari segala-galanya. Dunia ini mengajarkan kita ini hebat, kita ini pusat dari segala sesuatu. Semuanya itu akan menuju kepada kita. Kita berhak untuk bahagia, kita berhak untuk ini, itu, dan seterusnya. Dunia ini menempatkan manusia seolah-olah manusia pada posisi yang sama dengan penciptanya. Makanya di tempat ini dari mimbar ini saya terus menerus memberitakan kembalilah kepada Injil.
Karena dengan kembali kepada Injil, saudara mematikan berhala-berhala di dalam hidup saudara. Yang tanpa saudara sadari, saudara pelihara dan beri makan berhala-berhala kita. Termasuk apa? Ketika saudara beribadah, tujuannya supaya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Berarti saudara memberhalakan berkat Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya, karena saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan dosa. Kalau saudara beribadah kepada Tuhan hanya sekedar ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, maka saudara telah menyembah berkat Tuhan, memberhalakan berkat Tuhan. Apa sih yang paling indah di dalam ibadah kita? Apa sih bagian yang paling indah? Yaitu personal encounter with God. Pertemuan pribadi dengan Tuhan. Masalah nanti diberkati atau tidak diberkati, it doesn't matter. Yang penting kepuasan kita ada pada Tuhan. Atau dengan kata lain saya mau mengajarkan kepada saudara begini. Fokus ibadah adalah merayakan, bukan mendapatkan kebaikan Allah. Saya baca sekali lagi supaya kita paham ya. Fokus ibadah adalah merayakan, bukan mendapatkan kebaikan Allah. Seperti yang kita sudah singgung tadi. Banyak gereja menjungkir balikkan konsep ini. Mari kita datang supaya Tuhan memberkati kita. Mari kita datang supaya kita menerima sesuatu dari Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak menyangkali kalau saudara beribadah sungguh-sungguh, saudara pasti membawa sesuatu. Saya tidak menyangkali itu. Tidak mungkin saudara berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, lalu saudara pulang tanpa membawa apa-apa dari Tuhan. Saya enggak yakin tuh. Pasti ada sukacita, pasti ada kesegaran yang baru, pasti ada penghiburan, pasti ada macam-macamnya itu, pasti. Tapi saudara tahu, itu bonus, bukan fokus. Berkat Tuhan itu bonus, bukan fokus. Fokus kita itu Tuhan. Makanya di dalam ibadah kita merayakan kebaikan Tuhan. Jangan sampai di dalam ibadah kita malah ingin mendapatkan berkat Tuhan, mendapatkan kebaikan Tuhan. Jangan sampai itu jadi motivasi kita. Di ibadah kita merayakan karena kita sudah mendapatkan. Atau dengan kata lain saya berkata begini. Ibadah harus berpusat kepada Injil. Allah yang mendatangi kita, mengunjungi kita. Allah yang membayar tebusan bagi kita. Allah yang meninggikan tanduk keselamatan kita. Ibadah harus berpusat kepada Injil karena ibadah dimungkinkan hanya melalui Injil. Saya baca sekali lagi. Ibadah harus berpusat kepada Injil karena ibadah dimungkinkan hanya melalui Injil. Mengapa di dalam ibadah kita setiap minggu, mengapa di dalam khotbah hamba-hamba Tuhan di tempat ini selalu bicara, tidak pernah tidak, bicara tentang kematian Yesus, bicara tentang kebangkitan Yesus, tentang Injil yang benar itu. Kenapa? Karena kita bisa beribadah hasil karya Kristus. Jadi kita bisa mendatangi Bapa, mengunjungi tata kudusnya itu karena Kristus membuka jalan bagi kita. Bagaimana mungkin setelah kita masuk, Kristusnya tidak pernah disebut di dalam ibadah kita. Berapa kali saya diundang khotbah di gereja-gereja lain, saya sangat sedih saudara. Pujian dari awal sampai akhir tidak bicara tentang kematian Yesus sama sekali. Bicaranya secara umum, Allah itu dahsyat, Allah itu pembuat mujizat, Allah itu menyertai kita, terlalu umum. Di agama-agama lain juga konsepnya sama kok, Allah menyertai kita, Allah menyelamatkan kita. Yang membedakan kita apa? Membedakan kita adalah Allah berkarya di dalam diri Yesus Kristus. Amin. Makanya kalau di dalam ibadah kita tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan Yesus. Tidak ada penebusannya yang sempurna dan beranugerah diberitakan. Ibadah kita adalah ibadah yang keliru. Kristus membuka jalan sehingga kita bisa berjumpa Bapa di ruang Maha Kudus. Saya berapa kali mengajarkan begini saudara di gereja-gereja tertentu, saya bilang begini. Kita ini kadang-kala ya, kalau ibadah itu seolah-olah begini. Kita itu bisa lebih dalam itu karena kita. Makanya di beberapa gereja kebiasaannya begini. Saudara mari kita masuk lebih dalam lagi saudara. Mari kita masuk lagi ke tata Tuhan. Lebih dalam lagi melalui pujian. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita masuk lebih dalam lagi. Yang benar aja. Kristus itu kalau saudara tahu bait Allah ya. Bait Allah itu terdiri dari 3 bagian. Halaman, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Jadi orang masuk dari halaman, Kristus membawa kita kemana? Ke ruang Maha Kudus kan ya.
Saudara mau lebih dalam lagi, lebih dalam. Bisa keluar dari tembok belakang, saudara. Ngawur aja. Lebih dalam itu. Ini bukan masalah apa yang kita lakukan. Kristus sudah membawa kita paling dalam di sini. Mau lebih dalam ya keluar sana lewat pintu belakang. Ngawur aja. Mosok karya Kristus masih kurang sih gitu. Masa sih karya Kristus masih kurang untuk kita? Enggak lah. Sukacita kita tidak ditentukan oleh yang lain, saudara. Tapi ditentukan oleh karya Kristus yang sempurna di dalam hidup kita. Wow, luar biasa. Saya berkali-kali, saudara, di mana saja saya ingin mengingatkan umat Tuhan tentang hal ini. Bahwa tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Dan sekarang bagian terakhir dari khotbah saya akan menerangkan dengan cepat. Ibadah seperti apa yang Allah inginkan dari kita. Kan Allah berkarya dalam hidup kita tujuannya apa? Supaya kita beribadah kepadanya. Tapi ibadah seperti apa yang Allah cari? Jangan pikir Allah itu orangnya gini ya. Allah itu apa aja diterima gitu kan ya. Enggak sih, enggak. Allah itu baik hati kok ya. Allah itu enggak cerewet, apa saja diterima. Enggak loh. Allah memang murah hati. Tapi bukan berarti dia murahan. Dia enggak mau barang murahan. Makanya setelah mendapatkan kita yang murahan, kita dibuat jadi berharga. Karena Allah walaupun menerima kita barang yang murahan, Allah tetap tidak mau kita ini murahan. Allah menginginkan yang terbaik untuk dirinya. Ibadah yang seperti apa? Yang pertama, saudara, adalah ibadah yang bebas dari ketakutan. Saya bacakan ulang ayat 74. Supaya kita dengan terlepas dari tangan musuh, maksudnya gitu. Dengan terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Dengan lepas dari tangan musuh, kita ini beribadah kepada Tuhan tanpa takut. Jujur saja, ada momen-momen tertentu ketika kita itu takut memasuki ibadah. Dan iblis selalu berkata begini, layak tak kamu itu beribadah? Lupa tak kemarin kamu dosa apa? Lupa tak yang kamu lakukan? Akhirnya iblis berkata, sudahlah, percuma. Tuhan juga gak akan mengampuni kamu. Pernah gak kita mengalami seperti itu? Pernah lah, gak pernah ya? Ini gak pernah digituin sama iblis, gak pernah digoda sama iblis. Kalau saudara gak pernah digoda sama iblis, saya malah curiga loh. Saudara anak-anaknya dia, diajak main. Kita kalau bukan anak-anaknya iblis, kita anak-anak Tuhan pasti digoda ya sama iblis ya. Iblis akan menggoda kita, iblis akan berkata kamu tuh gak layak, ngapain kamu datang kepada Tuhan ini itu dan seterusnya. Saya juga dalam pelayanan begitu, kadangkala iblis datang gitu kan di pikiran saya dan berkata begini, kamu loh orang berdosa. Masa kamu menyampaikan firman Tuhan, kamu aja gak sempurna kok, mosok kamu menyampaikan firman Tuhan gitu. Tapi penghiburan saya satu-satunya adalah, iya tapi aku masih lebih baik dari kamu setan. Bukan ya, itu bukan penghiburan saya satu-satunya, bukan, itu kemarahan. Penghiburan saya satu-satunya adalah begini, dulu saya belum mengenal Tuhan, hidup saya jauh lebih buruk. Tapi Tuhan cari dan tebus saya, bayar saya dengan harga yang mahal. Masa sih setelah jadi anaknya Tuhan membuang saya? Enggak mungkin kan ya. Saya ulang sekali lagi ya, dulu kita ini musuh-musuhnya. Tuhan membayar harga yang mahal supaya kita jadi anak-anaknya. Sekarang setelah jadi anak-anaknya, masuk akal gak sih Tuhan menjadikan kita musuhnya? Gak masuk akal, sama sekali tidak masuk akal. Jadi keadaan kita tidak bisa lebih buruk daripada keadaan kita pada waktu kita di luar Kristus. Kalau dulu Allah menerima kita dengan tangan terbuka, saya percaya Allah yang sama menerima kita dengan tangan terbuka. Nah saudara, saya tidak tahu ketakutan apa yang ada di dalam diri kita, tapi Natal itu bicara tentang kelepasan dari semua ketakutan supaya kita bisa beribadah fokus kepada Tuhan. Ada beberapa orang yang ibadah tapi gak bisa fokus. Kenapa? Karena dia selalu mikirkan persoalannya, mikirkan dosanya, mikirkan masa tuanya, mikirkan ini itu, sehingga dia tidak bisa fokus kepada Tuhan. Tapi Natal memberitahu kita bahwa persoalan kita sudah dibereskan oleh Tuhan. Tuhan sudah melakukannya bagi kita sehingga kita terbebas dari ketakutan dan kita bisa beribadah kepada Tuhan. What a joy we have in Jesus. Sukacita yang besar yang kita terima di dalam Tuhan. Yang terakhir saudara, ibadah seperti apa yang Tuhan inginkan. Bukan cuma ibadah yang bebas dari ketakutan, tapi ibadah yang disertai dengan kesalehan. Dikatakan demikian saudara, supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Lalu begini, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita.
Kekudusan dan kebenaran munculnya bersamaan. Tidak usah dipisah-pisah. Ini seperti mata uang dengan dua sisi kalau dipakai di ayat ini. Tapi kalau saudara mau tahu apa sih bedanya kekudusan dan kebenaran. Nah bedanya begini saudara. Kalau kebenaran itu bicara tentang sebuah standar yang kita harus penuhi. Itu namanya kebenaran. Kalau kekudusan itu bicara tentang kita dipisahkan dari, dipisahkan untuk. Dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari dosa, dipisahkan untuk Allah, untuk kebaikan. Tapi di dalam ayat ini semua penafsir Alkitab setuju kekudusan dan kebenaran dimunculkan bersama-sama untuk penekanan saja. Bahwa kita itu harus beribadah bukan cuma tanpa takut, tapi kita beribadah dengan kesalehan dan diberi keterangan seumur hidup kita. Nah saya ingin mengingatkan kita bahwa ibadah yang dicari Tuhan bukan cuma ada di ruang ibadah. Karena di banyak gereja biasanya begini, beri kemuliaan untuk Tuhan. Di sini juga ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Wah tepuk tangan. Salah enggak? Enggak salah, enggak salah. Salah satu cara kita memuliakan Tuhan adalah bertepuk tangan. Tapi kalau saudara berpikir memuliakan Tuhan itu cuma bertepuk tangan, maka saudara telah salah dan benar-benar salah kaprah. Karena ibadah yang benar itu bukan tentang waktu tertentu, di ruangan tertentu, dengan cara tertentu. Bukan. Ibadah yang benar adalah tentang kekudusan, kesalehan seumur hidup kita. Atau kalau boleh saya ingin berkata begini saudara, dan ini adalah penutup dari khotbah saya. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ibadah yang sejati tidak dibatasi oleh lokasi, liturgi maupun kalender gerejawi. Ibadah yang sejati adalah tentang penyerahan diri kepada Kristus yang sudah berinkarnasi. Kristus sudah berinkarnasi. In artinya masuk, karnasi itu dari karnare, itu artinya karnal, kalau bahasa Inggris daging. Kristus masuk ke dalam daging. Bukan tentang lokasi, bukan tentang liturgi, bukan tentang kalender gerejawi. Apa yang kita lakukan di sini penting, sangat penting. Tapi ini hanya miniatur saja dari seluruh kehidupan kita yang seharusnya beribadah kepada Tuhan. Makanya saya sungguh-sungguh rindu supaya kita itu look nice bukan cuma di dalam gereja. Friendly bukan cuma di dalam gereja. Murah hati bukan cuma di dalam gereja. Saya berapa kali mendengar ada orang-orang kaya yang kalau dengan gereja, wah memberinya itu luar biasa. Dengan karyawannya pelitnya setengah mati saudara. Kalau bicara tentang ibadah pelayanan, wah duit itu rasanya tanpa seri saudara. Tapi dengan orang lain, aduh pelitnya setengah mati. Itu bukan ibadah yang Tuhan mau. Biarlah kita menjadi pribadi yang otentik. Dimanapun saudara berada, disitulah orang bisa melihat Injil Kristus ada di dalam kita. Terutama untuk para pelayan ibadah, para pengurus ibadah, kita ditantang oleh Tuhan. Apakah kita cuma look nice saja pada waktu kita melayani? Apakah saya sebagai hamba Tuhan, saya adalah hamba Tuhan yang cuma ramah kalau di gereja, kalau berjumpa dengan saudara di luar, diajak bicara, saya sombong. Apakah itu yang saudara temukan dalam diri saya? Menjadi perenungan yang baik untuk saya dan untuk kita semua. Karena ibadah yang sejati bukan tentang lokasi, bukan tentang liturgi, bukan tentang kalender gerejawi, tapi tentang seluruh hidup yang kita beri kepada Dia yang sudah berinkarnasi di dalam kekudusan, di dalam kebenaran. Dan Natal mengingatkan kita begitu. Allah melakukan karya yang ajaib bagi kita, tujuannya supaya kita beribadah kepada Dia. Tapi Dia tidak mau ibadah yang sembarangan. Dia ingin ibadah yang tanpa ketakutan. Dia ingin ibadah yang disertai dengan kesalehan. Kiranya Natal tahun ini benar-benar mengubahkan cara kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya memberi kesempatan setiap kita untuk berdoa kepada Tuhan. Ambillah respons sendirian dengan Tuhan. Izinkan Roh Kudus berbicara kepada kita melalui Injil yang sudah disampaikan. Apakah selama ini kita beribadah hanya untuk menghindari rasa bersalah, bahkan mungkin sekadar menghindari hukuman dari Allah? Kita beribadah bukan karena kita mengasihi Tuhan. Dan kalau benar demikian, mari kita bertobat bersama-sama. Saudara yang ada di gedung Rek Nginden maupun di rumah masing-masing, mari kita bertobat kalau selama ini saudara beribadah kepada Tuhan hanya supaya mendapatkan sesuatu berkat Tuhan, kesuksesan.
Saudara beribadah karena saudara takut kalau tidak beribadah maka Tuhan akan menghukum kita. Mari kita bertobat bersama-sama. Semua konsep itu adalah konsep yang bertabrakan dengan Injil. Kita beribadah karena kita bersyukur atas karya Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Terutama karena Allah sudah menyelesaikan persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa. Dan Allah sudah mengalahkan ketakutan kita yang terbesar, yaitu kematian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan untuk datang di tanggal 25 Desember ini, di ibadah Natal ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini hidup kami kurang bersuka cita. Ampuni kami kalau selama ini kami seringkali kesulitan mencari alasan untuk bersuka cita. Firman-Mu hari ini menegur kami. Kalau kami tidak bisa bersuka cita, mungkin karena selama ini kami telah meletakkan sukacita kami pada tempat yang salah. Pada kesehatan kami, keberhasilan kami, keuangan kami, keluarga kami. Pada tempat-tempat yang bisa lenyap dari hidup kami. Itulah sebabnya kami tidak bisa terus-menerus bersuka cita. Tuhan ampunilah kami. Kami telah memberhalakan pemberian-Mu untuk menggantikan posisi-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami datang kepadamu. Tuhan, kami bersyukur untuk karya-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Terutama untuk keselamatan yang besar kami orang-orang berdosa yang tidak mungkin bisa selamat melalui perbuatan baik. Kami tidak berkontribusi sedikit pun untuk keselamatan kami. Tapi Tuhan mengerjakan semuanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan sebagai ucapan syukur kami, biarlah kami terus menerus memberikan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan lebih dulu memberikan hidup-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terimalah kami. Dan kami percaya Tuhan selalu menerima kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saudara yang beribadah secara onsite dapat memberikan persembahannya melalui amplop yang sudah diberikan dan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang ada di belakang setelah ibadah ini. Dan saudara yang beribadah secara online boleh transfer melalui rekening yang tertera di layar maupun melalui scan QRIS. Dan biarlah kita sambil memberikan persembahan, kiranya saudara boleh memperhatikan video warta jemaat berikut ini. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal Rex, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silahkan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Mari bergabung bersama discipleship groups di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Mari kita bersama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Ayo teman-teman muda, bergabunglah di dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom langsung hubungi kontak berikut ini. Mari dukung pembangunan kelas 5, 6, dan water tank TK SD Kristen Exodus Sorong. Persembahan dana dapat ditransfer melalui rekening misi berikut ini. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Venisa. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan. Tadi sudah disampaikan Pak Yakub ya, salah satu cindera mata kalau Natal itu apa? Kalender. Nah Bapak Ibu, nanti di bawah akan ada pembagian kalender. Kalender ini diberikan satu kalender untuk satu keluarga. Gitu ya, satu kalender untuk satu keluarga. Silahkan nanti bisa menerimanya di bawah. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Oh ya, satu lagi, nanti di KU2
di tempat ini akan ada baptisan anak. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ingin melihat saudaranya, cucunya atau apa nanti bisa langsung ya di KU2. Baik, kita akan menyerahkan persembahan kita dan kita berdoa untuk doa syafaat. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur jikalau kami bisa memberikan persembahan, itu semua karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, pemeliharaan Tuhan, rezeki Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sudah menolong keluarga anak-anak-Mu di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih. Dan pada saat ini kami mau menyerahkan sekali lagi. Biarlah persembahan ini Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa menyerahkan untuk orang-orang yang belum bisa memberikan karena pergumulan. Biarlah Tuhan, Engkau juga yang akan terus memelihara, mencukupkan setiap kebutuhan anak-anak-Mu ini. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa, menyerahkan untuk setiap umat-Mu, seluruh umat-Mu dimanapun berada ketika merayakan Natal. Biarlah kami bukan hanya bersenang-senang, tetapi kami boleh bersukacita. Bahkan kami boleh mengambil waktu teduh masing-masing pribadi kami untuk merenungkan betapa kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami orang-orang berdosa. Betapa kasih-Mu yang besar, Engkau yang sudah rela datang ke dunia untuk menjadi penebus dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih, biarlah melalui momen Natal tahun ini, kami semua boleh belajar, kami semua boleh terus mengingat akan kasih-Mu, dan kami semua juga boleh memberitakan kasih-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa, menyerahkan untuk seluruh umat-Mu yang saat ini sedang merayakan, biarlah Engkau juga menolong mereka, memberkati, Engkau yang akan menjagai, melindungi mereka. Dan kami menyerahkan juga untuk setiap anak-anak Tuhan yang pada saat ini tidak bisa merayakan, mungkin karena pergumulan, karena satu dan lain hal, mereka tidak bisa bersama-sama bersukacita. Biarlah Engkau juga yang akan menolong, Engkau yang akan menguatkan dan meneguhkan mereka. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami juga berdoa, menyerahkan untuk setiap hamba-hamba Tuhan, para majelis, para pengurus, setiap anak-anak-Mu yang terlibat langsung di dalam setiap peribadahan. Kami mengucap syukur, selama 1 tahun Tuhan sudah menolong kami, dan kami juga mau menyerahkan pelayanan-pelayanan kami di tahun yang akan datang. Biarlah Tuhan yang akan menjaga, Tuhan yang terus memampukan kami untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan kuasa Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita pujikan doksologi. Yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Tiba saatnya kita akan kembali ke tempat kita masing-masing dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Bapa terus
menghadapkan wajahnya kepada Engkau dan memberikan kasih karunia. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa meneguhkan dan menguatkan keselamatan yang telah diberikannya. Kiranya Allah Roh Kudus juga senantiasa menolong, menopang kita, memberikan damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya segala hal yang baik, segala hal yang manis dari Tuhan, Tuhan limpahkan bagi kita. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu, selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelumnya saya mau bertanya, mungkin apakah ada yang baru pertama kali beribadah